Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Ashabal fadilah, teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa, pengurus harian yang saya hormati, saya cintai, teman-teman dan pemirsa di kajian Fakultas Agama Islam yang kami cinta sayangi. Semoga pada kesempatan kali ini kita bisa meraih berkahnya Ramadan, kita bisa bersilaturahim karena ini sudah mau menjelang Lebaran. Insya Allah kita akan silaturahim ke tempat-tempat yang kita cintai orangnya di situ. Misalnya ke rumah orang tua bagi yang sudah menikah dan ke rumah tunangan bagi yang sudah tunangan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian fakultatif BEM Agama Islam di Universitas Islam Madura itu sengaja diadakan secara online karena memang keterbatasan tempat dan waktu serta situasi yang sepertinya tidak mendukung untuk kita melakukan kajian offline. Sehingga ini merupakan kenangan dari kita yang bisa kita putar kapanpun yang kita inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan dari pembahasan yang kemarin. Yang kemarin itu kita membahas tentang wanita yang solehah. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus solehah. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang solehah. Kita semuanya tahu di mana tulisan itu sering ada. Tulisan itu kita temui di beberapa tempat ketika ada acara Walimatul Urus. Kita tahu itu dan semuanya kita laksanakan dengan penuh kesenangan, dengan penuh kebahagiaan ketika Walimatul Urus dan kita melihat tulisan itu. Hadis riwayatnya Imam Muslim, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Kemudian selanjutnya dari hadis yang kita kaji dalam kitab Adabun Nisa karya Al-Imam Abdul Malik bin Habib. Hadis selanjutnya adalah Wa'an Sa'id bin Abi Ayyub anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat dari Sa'id bin Abi Ayyub bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Apakah saya tidak memberitahu kalian semua dengan wanita yang penghuni surga? Wanita penghuni surga itu apakah saya sudah memberitahu kepada kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah. Qala al-wadudul waludul lati in asa'at ilaiha wada'at yadaha fi yadihi summa qalat i'fih au if'al ma badalaka. Kemudian Rasulullah melanjutkan, yaitu wanita yang penuh kasih sayang dan subur. Penuh kasih sayang, dia mencintai suaminya, dia menyayangi keluarganya, menyayangi anak dari suaminya. Jika suaminya sudah pernah menikah dengan orang lain, dia mencintai iparnya, mencintai mertuanya dengan sepenuh kasih sayang. Bukan hanya mencintai suaminya saja. Kata al-wadud di sini itu bermakna mempunyai kasih sayang yang menyeluruh, bukan hanya kepada suaminya saja. Jadi yang dimaksud wanita yang mencintai terhadap suaminya artinya dia mampu menerima segala kekurangan suami dan apa yang dimiliki oleh seorang suami. Selanjutnya adalah al-walud. Dia subur, artinya dia tidak mandul, dia bisa menghasilkan keturunan. Karena suatu saat nanti Rasulullah SAW akan berbangga-bangga terhadap umatnya daripada umat nabi-nabi yang lain. Itu di dalam hadis banyak diterangkan seperti itu. Memang wanita yang mandul jelek, cantik, wanita yang mandul cantik itu lebih baik wanita yang bisa melahirkan anak meskipun dia jelek. Karena ketika seorang wanita itu bisa melahirkan anak, ada kemungkinan dia akan menambahkan
umatnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nanti suatu saat nanti dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, karena nabi yang lain itu umurnya panjang-panjang. Ada yang sampai 950 umurnya. Itu nabi-nabi terdahulu. Kemudian in asa'at ilaihi wada'at yadaha fi yadihi summa qalat. Ketika wanita yang al-walud ini melakukan kesalahan, dia melakukan kejelekan, maka dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya, lalu dia berkata, ya'fih au awif alma badalakah. Apa yang dikatakan oleh istri tersebut, maka dia mengatakan, ampunilah aku atau hukumlah aku dengan hukuman yang engkau kehendaki. Ini adalah suami yang istri yang taat kepada suaminya dan mencintai suaminya. Pukulan seorang suami terhadap seorang istri yang mencintai suaminya itu merupakan pukulan kasih sayang. Dan seorang istri itu tidak akan mengeluh terhadap apa yang dilakukan oleh suaminya. Makanya salah satu riwayat di kitab Ihya Ulumuddin itu di Kitabul Adat yang pernah diceritakan oleh Kiai Haji Sya'roni Ahmadi ketika beliau melakukan kajian di Masjid Menara Kudus. Beliau itu menceritakan salah satu kisah yang sangat menarik, yaitu kisahnya Sayyidah Muti'ah yang disebutkan di dalam hadis. Suatu saat Rasulullah SAW itu bertamu ke rumahnya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, putrinya Rasulullah SAW. Di sana beliau menemukan Sayyidah Fatimah sedang murung. Di situ Rasulullah menyangka bahwasanya keadaan rumah tangga Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah itu sedang tidak baik-baik saja. Lalu Rasulullah SAW pergi ke masjid. Setelah sampai ke masjid, beliau bertemu dengan Sayyidina Ali dan menanyakan apa yang sedang terjadi di rumahnya. Sayyidina Ali menerangkan bahwa ketika kejadian tersebut memang yang salah adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Lalu Rasulullah SAW menasihati Fatimah supaya Sayyidatuna Fatimah itu berkaca dan berguru kepada orang yang bernama Muti'ah. Lalu karena Rasulullah SAW memerintahkan itu, Muti'ah ini penasaran seperti apa, Fatimah ini penasaran seperti apa Muti'ah ini. Kok sampai Rasulullah menyuruh beliau untuk meniru apa yang dilakukan oleh Muti'ah. Seketika itu, Sayyidatuna Fatimah itu membawa anak kecil pergi ke rumahnya Sayyidatuna Muti'ah. Setelah sampai ke rumahnya Muti'ah, Sayyidatuna Fatimah itu mengucapkan salam, lalu Muti'ah menjawab dari dalam. Muti'ah bertanya, siapakah di luar? Lalu Sayyidatuna Fatimah menjawab, saya Fatimah binti Rasulillah dan saya bersama anak laki-laki berumur 3 tahun. Wahai Fatimah, suami saya tidak mengizinkan saya untuk menemui laki-laki siapapun itu. Padahal secara logika, wanita yang menemui seorang laki-laki yang berumur 3 tahun itu hukumnya boleh. Di dalam fikih juga diperbolehkan bertemu dengan laki-laki yang berumur hanya masih 3 tahun. Karena dia jangankan balik tamyiz, mungkin belum tamyiz dia. Lalu Sayyidatuna Fatimah itu mengantarkan laki-laki ini ke rumah beliau, dan kembali lagi. Setelah Sayyidatuna Fatimah itu kembali lagi ke rumahnya Muti'ah, ternyata setelah disuruh duduk, ternyata di depan rumahnya itu ada tempat duduk, ada gantungan, dan ada rotan. Dan di sana Sayyidatuna Fatimah bertanya kepada Muti'ah, ini tempat duduk buat siapa? Muti'ah menjawab, ini buat suamiku ketika suamiku itu datang dari pekerjaannya, setelah dia mencari nafkah, dia disuruh duduk di sini olehku.
Terus yang ini ada handuk, ada lap, itu saya gunakan untuk mengelap keringat suamiku ketika dia datang ke sini. Gantungan ini saya gunakan untuk menggantung baju suamiku ketika suamiku sudah sampai ke sini. Dan rotan ini saya gunakan, eh, saya katakan kepada suamiku, kalau suamiku tidak puas dengan apa yang saya layani, dengan pelayananku sebagai seorang istri, maka saya meminta kepada suamiku untuk memukulku, supaya saya lebih berhati-hati lagi ketika berbakti kepada seorang suami. Mendengar dari jawaban dari Sayyidah Tuna Muti'ah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu pergi lalu menangis. Sambil katanya Kiai Haji Sya'roni Ahmadi itu, Sayyidatuna Fatimah itu sambil berpikir bagaimana mungkin saya bisa menerima Sayyidah Muti'ah. Jadi tentang Sayyidah Muti'ah ini ada yang mengatakan Sayyidah Muti'ah adalah wanita yang pertama kali masuk surga. Itu disebutkan di dalam beberapa bacaan-bacaan dan buku-buku. Tetapi setelah menelusuri tentang hadis itu, ternyata tidak ada hadis yang mengatakan kalau Muti'ah adalah awwalu man yadkhulul jannata minal mar'ati. Bukan orang yang pertama kali masuk surga dari golongan perempuan. Hanya saja di hadis yang sahih ada Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, ada 4 orang yang menjadi pemimpin di surga. Mungkin hanya itu saja. Tetapi yang mengatakan Sayyidah Muti'ah itu jelas orang yang pertama kali masuk surga itu riwayatnya belum kuat. Bahkan cerita yang tadi di Al-Imam Al-Iraqi mengatakan ketika tahqiq Ihya Ulumuddin itu hadisnya itu dhaif. Tetapi itu dibantu dengan hadis-hadis yang lain bahwa kita itu wajib untuk selalu taat kepada suaminya. Bahkan di salah satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau amartuh ahadan an ayyasjudah li ghairillah la amartul mar'atah antas judah li zaujiha." Seandainya saya akan memerintah kepada seseorang pun untuk menyembah selain Allah, bersujud kepada sesuatu selain Allah, maka saya akan memerintah seorang perempuan untuk bersujud kepada suaminya. Min a'dhami haqqihi, karena seorang suami itu mempunyai hak yang sangat agung. Jadi kalau seorang istri itu muliakan suaminya, jangan sering minta-minta sesuatu yang suaminya tidak mampu. Jangan sering meminta sesuatu yang menyinggung terhadap kemampuan dari seorang suami. Jadi suami ini adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi hormati seorang suami sebagai seorang pemimpin. Bahkan kalau seorang istri ini mampu menjadi yang terbaik bagi seorang suami, maka jaminan pertama kali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah surga. Seperti yang disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidhat farjaha wa ata'at zawjaha ilah lahadkhulil jannatah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Ketika ada seorang perempuan itu sudah sholat 5 waktu, bulan puasa sudah dia berpuasa, bulan Ramadan dia berpuasa, dia menjaga kemaluannya, menjaga kesucian dirinya, dan dia mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau kepada surga dari pintu manapun yang engkau kehendaki. Jadi ini adalah jaminan bagi seorang perempuan yang mentaati suaminya. Taat kepada suami yang mencintai kita itu adalah kewajiban. Wajib bagi seorang istri untuk mentaati suami. Selama yang diperintahkan oleh seorang suami itu adalah sesuatu yang tidak maksiat. Kalau yang diperintahkanlah sesuatu yang maksiat, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mempunyai seorang suami yang miskin, maka kita harus berpikir, suamiku ini miskin, jadi saya nggak perlu minta-minta ini, minta ini, minta itu. Kemudian kalau kita mempunyai suami yang kaya, ya bolehlah.
karena dia mempunyai kemampuan di dalam memberikan itu semua. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kajian ini bermanfaat di dunia wal akhirah. Jadilah seorang istri yang taat kepada suami karena jaminan bagi kalian adalah surga. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.